Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas motor paling laris di Indonesia, yaitu Honda Beat tipe CBS tahun 2025 dengan warna terbaru, yaitu warna Jazz White Black. Desainnya fresh, fiturnya makin kekinian dan pastinya cocok buat anak muda maupun harian. Yuk kita kupas tuntas mulai dari desain sampai fiturnya. Kalau kita lihat ke bagian atas motor, Honda Beat CBS 2025 ini tampil dengan cover stang yang simple tapi modern. Desainnya clean, tidak banyak garis-garis, jadi terlihat rapi sekaligus sporty. Bikin motor ini kelihatan menyatu dan stylish. Lanjut ke bagian spion, bentuknya masih mempertahankan desain khas Beat yang ramping. Cukup lebar menurut saya untuk visibilitasnya dan mudah diatur sesuai kebutuhan pengendara. Nggak mewah tapi fungsional banget buat harian di jalanan padat. Di sisi kanan dan kiri kita bisa melihat tuas rem depan dan belakang yang terasa cukup ringan menurut saya ketika ditekan. Buat motor matic harian, feel tuas rem ini penting banget ya, dan di Beat 2025 ini masih nyaman dipakai, baik untuk stop and go maupun pengereman mendadak. Bagian handgrip juga terasa ergonomis dengan tekstur karet anti-slip yang cukup empuk menurut saya di tangan. Cocok dipakai untuk perjalanan jauh, jadi tangan nggak cepat pegal. Sekarang ke area tombol, di kanan ada switch starter yang desainnya compact, mudah dijangkau ibu jari, jadi menyalakan mesin lebih praktis. Berpindah ke kiri ada parking brake lock, fitur sederhana tapi sangat berguna saat berhenti di tanjakan atau di parkiran, terutama di jalanan menurun. Ada tombol lampu jauh dan dekat atau lobby mic beam yang menurut saya responsif dengan klik yang jelas. Tombol sen juga dibuat ringan dengan suara klik yang khas, bikin kita yakin kalau lampu sen itu aktif. Dan di bawahnya ada tombol klakson dengan posisi pas, gampang diakses tanpa perlu menggeser grip tangan terlalu jauh. Secara keseluruhan, bagian kokpit dan kendali Honda Beat CBS ini masih mempertahankan DNA praktis dan user friendly. Semua tombolnya gampang dijangkau, ergonomisnya pas untuk pengendara pemula sampai yang sudah terbiasa, dan finishingnya cukup rapi menurut saya untuk motor di kelas entry level. Honda memang fokus menjaga kenyamanan pengguna sehari-hari dan itu terasa jelas di area ini. Sekarang kita lihat di bagian dashboard, panel instrumennya. Honda Beat CBS 2025 ini masih menggunakan kombinasi analog dan digital yang sederhana tapi informatif. Di bagian analog ada speedometer besar yang mudah dibaca, sementara layar digital kecilnya itu menampilkan odometer, indikator bahan bakar, serta lampu-lampu indikator penting seperti sein, lampu jauh, dan baterai. Layoutnya clean, nggak bikin bingung, cocok banget buat pengguna pemula maupun harian. Walaupun sederhana, finishing panel ini cukup rapi dengan backlight yang terang, jadi tetap jelas dibaca di siang ataupun malam hari. Ke bagian depan, Honda Beat CBS 2025 ini tampil makin modern lewat desain headlamp utamanya. Lampu depan ini sudah full LED, bentuknya tajam dengan garis tegas yang memberi kesan sporty sekaligus futuristis. Pencahayaannya terang dan merata menurut saya, cukup membantu saat reading malam maupun melewati jalan gelap. Lampu sen diletakkan terpisah di bagian atas menyatu dengan bodi samping depan. Desainnya ramping, tetap mudah terlihat oleh pengendara lain. Secara visual ikut mempertegas kesan dinamis ya dari bagian wajah Beat ini. Di tengah ada dasi depan dengan lekukan khas Honda Beat. Desainnya dibuat lebih tegas, memberikan identitas yang kuat sekaligus jadi pemisah antara headlamp dan bagian bodi atas. Tepat di atas headlamp terdapat dudukan atau tempat plat nomor. Posisinya rapi dan tidak merusak estetika wajah dari depan motor ini. Kalau kita perhatikan, bodi bagian depan terutama headlamp ini dibuat lebih aerodinamis dengan garis-garis yang simpel namun tetap stylish. Kombinasi desain ini membuat tampilan depan Honda Beat CBS 2025 motor ini terlihat modern, ringkas, dan tetap relevan untuk target anak muda maupun pengguna harian maupun pekerja, karena motor ini identik dengan pekerja keras. Kemudian di bagian depan Honda Beat CBS 2025 warna Jazz White Black ini itu terlihat makin segar ya, dengan spekbor depan yang didesain ramping dan sporty menggunakan warna putih. Putihnya menyatu dengan garis bodi. Selain gaya, spekbor ini tetap fungsional untuk melindungi dari cipratan air atau debu. Beralih ke suspensi, Beat masih memakai model teleskopik, karakternya lembut dan nyaman, diklaimnya seperti itu. Jadi pas banget buat harian di jalanan perkotaan yang nggak terlalu mulus. Sistem pengereman depan sudah pakai cakram hidrolik dengan kaliper single piston. Performanya diklaim cukup responsif, apalagi didukung fitur GPS atau Combi Brake System. Ini membuat motor pengereman terasa lebih stabil dan aman untuk pengendara pemula. Velg depan menggunakan desain sporty 5 palang, finishing hitam doff yang makin serasi dengan tema Jazz White Black, dipadukan dengan ban tubeless ukuran 80/90 ring 14 inci. Motor ini tetap stabil di berbagai kondisi jalanan, diklaimnya seperti itu, dan lebih tahan bocor untuk pemakaian sehari-hari. Keseluruhan sektor depan ini nggak cuma fungsional tapi juga menunjang tampilan stylish dari Honda Beat CBS 2025 yang warna Jazz White Black.
Sekarang kita bahas area fungsional di Honda Beat tipe CBS tahun 2025. Pertama dari sistem kunci, motor ini masih memakai kunci kontak model konvensional dengan pengaman magnet. Sederhana tapi tetap praktis dan aman dari resiko kunci palsu. Posisinya juga ergonomis ya, gampang dijangkau saat naik turun motor. Geser sedikit ke kanan kita menemukan konsol box kecil, ukurannya pas untuk taruh barang-barang ringan seperti kartu, koin dan sebagainya. Tepat di dalamnya sudah tersedia power outlet, jadi buat kalian yang sering berkendara jarak jauh, itu bisa langsung colok charge HP tanpa ribet ya. Fitur ini memang sepele, tapi buat motor harian atau pengendara yang berlama-lama di jalan itu sangat membantu banget. Lanjut ke bagian tengah, ada hook atau cantolan barang. Ini salah satu fitur favorit di motor Matic dan posisinya pas untuk gantung tas belanja, botol minuman, atau tas kecil dan sebagainya. Jadi cocok banget buat anak kuliahan maupun pekerja kantoran maupun pekerja lainnya yang butuh bawa barang-barang tambahan. Di sisi kiri, Honda Beat CBS 2025 ini juga menyediakan konsol box terbuka. Kapasitasnya cukup untuk taruh botol kecil atau sarung tangan. Walaupun terbuka, letaknya agak masuk ke dalam ya, jadi barang nggak mudah jatuh saat motor dipakai di jalan bergelombang. Nah, bagian penting lain adalah leg shield atau pelindung kaki. Didominasi warna hitam, desainnya sederhana tapi fungsional, cukup lebar untuk melindungi kaki dari cipratan air, sekaligus memberi kesan bodi motor ini tampak kompak. Secara keseluruhan, sektor fungsional Honda Beat CBS 2025 ini memang dirancang untuk mobilitas harian, mulai dari sistem kunci yang aman, konsol box kanan kiri yang praktis, terdapat power outlet untuk isi daya, cantolan barang yang kuat, hingga leg seat yang melindungi kaki. Semua detail ini menunjukkan kenapa Beat masih jadi motor favorit untuk dipakai sehari-hari. Simple, fungsional, dan tetap stylish. Di bagian foot floor, Honda Beat CBS 2025 warna Just White Black ini hadir dengan deck yang cukup lega untuk motor di kelas entry level. Permukaannya dilengkapi tekstur anti-slip, jadi bikin kaki lebih aman dan nggak mudah tergelincir saat basah atau hujan. Warna hitam doff kontras dengan bodi putihnya, jadi terlihat sporty sekaligus praktis untuk harian. Kita lihat di bagian bawah jok, Honda Beat CBS 2025 ini desainnya tampil ramping tapi tetap punya garis tegas yang modern. Dari area depan, bodi bawah jok ini mengalir halus mengikuti bentuk rangka sehingga motor terlihat kompak dan proporsional. Di sisi samping, kombinasi warna putih di area atas dengan aksen hitam di bagian bawah ini memberi kontras yang kuat ya, membuat motor ini nggak terlihat monoton. Garis bodinya juga dibuat menukik ke belakang, menambah kesan sporty khas motor anak muda. Honda tetap mempertahankan identitas Beat-nya ya, yang simple, tapi di versi Just White Black ini ada aura elegan sekaligus sporty. Selain visual, desain bodi bawah jok ini juga fungsional karena bentuknya yang ramping, membuat posisi kaki pengendara maupun pembonceng lebih nyaman saat duduk. Secara keseluruhan, bodi bawah jok Honda Beat CBS 2025 ini berhasil menggabungkan tampilan stylish, kontras warna yang eye-catching, dan kenyamanan ergonomis. Kemudian jok Honda Beat CBS 2025 itu memiliki desain ramping tapi tetap ergonomis. Busanya menurut saya cukup empuk ya untuk pemakaian harian, dengan ketinggian yang ramah buat berbagai postur tubuh, terutama orang Indonesia. Finishing kulitnya sintetis, rapi, memberi kesan modern sekaligus nyaman dipakai berkendara. Sekarang kita bahas area belakang dari Honda Beat CBS ini. Mulai dari stop lamp, desainnya dibuat ringkas dengan bentuk menyudut tajam, memberi kesan sporty sekaligus modern. Pencahayaannya menurut saya untuk visibilitas di malam hari itu aman ya, karena penggunaan LED, dan menurut saya juga cukup terang dan jelas. Lampu sen belakang ini diposisikan terpisah di sisi kanan dan kiri. Kalau kita lihat, modelnya ramping dengan desain sederhana tapi tetap fungsional. Letaknya juga kalau kita lihat agak menjorok keluar ya, sehingga mudah terlihat pengendara lain saat kita memberi tanda belok. Beralih ke spektor belakang, ukurannya cukup panjang untuk melindungi dari cipratan air atau lumpur. Modelnya slim ya, nggak bikin tampilan motor jadi berat, dan tetap menyatu dengan garis desain keseluruhan bodi. Untuk harian di jalan kota, spektor ini jelas membantu menjaga kebersihan pengendara. Lalu ada behel belakang atau pegangan pembonceng. Honda memberi desain yang ramping dengan finishing warna hitam doff dan bertekstur ya, sesuai tema sporty Beat. Bahannya kokoh, posisinya pas di genggam menurut saya, jadi bikin pembonceng merasa lebih aman dan nyaman. Selain itu, behel ini juga bisa difungsikan untuk menggeser motor saat parkir dengan lebih mudah. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kombinasi stop lamp LED yang modern, sen ramping, spektor fungsional, dan behel belakang yang kokoh membuat motor ini tampilan belakangnya itu lebih clean, sporty, tapi tetap praktis ya untuk kebutuhan sehari-hari. Inilah salah satu alasan kenapa Beat selalu jadi pilihan utama di segmennya. Desainnya enak dilihat tapi tetap mengutamakan fungsi. Berikut ini adalah pilihan warna dari Honda Beat tahun 2025.
Kalau kita lihat ke bagian bawah, Honda Beat CBS 2025 ini masih mempertahankan standar samping yang praktis dengan fitur pengaman otomatis. Jadi saat standar samping diturunkan, mesin nggak bisa dinyalakan ya. Ini fitur sederhana tapi efektif banget buat mencegah kelalaian pengendara. Lanjut ke bagian footstep. Untuk pengendara, dek kaki depan atau footboard itu sudah cukup luas. Tapi yang menarik adalah footstep belakang untuk pembonceng. Desainnya model lipat, materialnya kokoh dan posisinya pas buat menopang kaki dengan nyaman. Saat tidak digunakan, footstep ini bisa dilipat rapat ya, sehingga nggak merusak tampilan bodi samping. Kemudian ada kickstarter. Meskipun motor ini sudah mengandalkan starter elektrik, Honda tetap menyediakan kickstarter sebagai opsi cadangan. Desainnya ramping, finishingnya sederhana ya, gampang dijangkau. Fitur ini jelas berguna kalau tiba-tiba aki lemah atau habis. Secara keseluruhan, bagian bawah Honda Beat CBS 2025 ini tetap menonjolkan fungsi dari standar samping yang aman, footstep yang nyaman, sampai kickstarter yang praktis. Semua detail kecil ini mempertegas identitas Beat sebagai motor harian yang bisa diandalkan. Simple tapi tetap lengkap. Sekarang kita bahas sektor belakang dan dapur pacu dari Honda Beat CBS 2025. Dimulai dari suspensi belakang, motor ini masih menggunakan model suspensi monosok tunggal di sisi kiri. Karakternya diklaim dibuat cukup empuk ya, jadi nyaman dipakai di jalan perkotaan yang bergelombang, tapi tetap stabil saat motor melibas tikungan atau membawa beban tambahan. Ini sederhana tapi sesuai dengan karakter motor harian. Beralih ke sistem pengereman, untuk bagian belakang BCBS ini masih memakai rem tromol. Meskipun bukan cakram, performanya diklaim tetap cukup ya, cukup mumpuni untuk motor di kelas ini, apalagi dengan teknologi combi brake system. Jadi pengereman ini tuh seimbang karena rem depan dan belakang bekerja bersamaan ketika tuas kiri ditarik. Fitur ini sangat membantu pengendara pemula ya yang ingin lebih aman. Di bagian kaki-kaki, velg belakang memiliki desain 5 palang sporty dengan finishing hitam doff. Jadi selasih dengan tema Jazz White Black-nya. Bantu plus ukuran 90/90 ring 14. Sedikit lebih lebar dibanding ban depan. Ini jelas untuk memberi grip lebih baik ya. Hasilnya motor tetap stabil entah saat melaju lurus atau bermanuver di jalan sempit. Sekarang kita pindah ke knalpot. Desainnya ramping dengan cover pelindung berlapis hitam doff yang terlihat modern. Suaranya halus khas motor Matic Honda, nggak bising tapi tetap responsif saat gas dibuka. Cover ini juga berfungsi melindungi kaki pengendara maupun pembonceng dari panasnya knalpot ya. Dan terakhir bagian terpenting yaitu engine. Mesin Honda Beat CBS ini dibekali CC 110 ESP generasi terbaru berpendingin udara. Tenaganya 8,8 PS, diklaimnya seperti itu, dengan torsi yang cukup ya untuk akselerasi stop and go di dalam kota. Karakter mesinnya halus, minim getaran, dan terkenal irit bahan bakar, bahkan bisa menempuh lebih dari 60 km per liter dengan metode pengujian tertentu ya pastinya. Mesin ini juga sudah dilengkapi ACG starter, jadi saat dinyalakan itu terasa halus tanpa suara kasar. Secara keseluruhan, kombinasi suspensi belakang yang nyaman, rem belakang yang aman dengan CBS, dan velg yang stabil, knalpot modern, dan mesin ESP yang irit, ini menjadikan motor Honda Beat CBS ini tetap jadi motor matic paling rasional ya untuk kebutuhan harian, fungsional, ekonomis, tapi tetap stylish. Jadi itu dia review lengkap Honda Beat tipe CBS 2025, warna terbaru, warna Jazz White Black. Motor ini memang hadir dengan kombinasi gaya simpel, fitur praktis, dan tetap irit. Menurut kalian, apakah motor ini masih jadi pilihan utama di kelasnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar saya semakin semangat untuk mereview motor berikutnya. Untuk informasi pembelian bisa ke nomor yang ada di deskripsi ya. Saat ini saya berada di Fortuna Motorindo Taman Sidoarjo. Baik, salam sukses luar biasa untuk semuanya.